tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku mau bikin tutorial edit video jeruk di aplikasi Alimotion pakai DJ Black Widow ex pacarku ditikung teman. Nah, di sini aku udah tambahin backsoundnya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga ada titik bitnya. Kalian bisa cek di deskripsi. Kalau misal ada salah-salah mohon koreksinya, dan kalau udah langsung aja kita tambahin satu foto. Setelah itu di sini kalian bisa panjangin sampai detik 06.28. Lalu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu di tengahnya kalian bisa perkecil jadi 1190 px. Masuk di pertengahan keyframe awal, kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Masuk di pertengahan keyframe akhir, kalian kasih kurva 2, horizontalnya kalian fullin. Lalu kembali dan kalian masuk di efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya upin atau tiles, klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan, lalu kalian masuk di offset dan kalian kasih keyframe di detik 05 dan juga di akhir, dan buat yang di tengah kalian ubah jadi 3,00. Kalian kasih kurva di pertengahan keyframe awal, klik kurva 3 fullin ke atas, lalu di pertengahan keyframe akhir klik kurva 2, horizontalnya vertikalnya kalian fullin ke bawah. Kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di blur, kalian cari efek yang namanya motion blur atau buram gerak, klik yang pengaturan standar. Kalian klik tambahkan efek lagi, lalu kalian masuk di warna dan cahaya dan kalian cari efek yang namanya paparan gamma. Untuk exposure-nya kalian kasih keyframe di detik 02.18 biar jadi 0,00, lalu yang di awal ubah jadi 1,25 atau 1,25. Kalau udah kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya linear strike, klik yang pengaturan standar. Lalu di sini kalian kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 0,21. Kalian masuk di detik 02.18. Lalu di sini kalian ubah jadi 0,00. Masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva yang ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi. Nah, di sini kalian masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang lengkung fraktal, klik yang pengaturan standar. Nah, di magnitude-nya kalian ubah jadi 0,010 atau 0,010. Kalau udah kalian masuk di detail, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,87. Dan buat yang di akhir kalian ubah jadi 0,31 atau 0,31. Nah, setelah itu di sini kalian bisa masuk di lagunarity dan kalian ubah jadi 0,48. Kembali, lalu kalian potong di detik 05.05. Setelah itu klik foto yang belakang dan masuk di periode bayangan, colornya kalian ubah jadi warna putih, lalu kalian aktifkan. Nah, di ukurannya kalian bisa atur jadi 30,0. Kalau udah kalian bisa kembali, lalu kalian bisa tambahin satu foto lagi. Kalian panjangin sampai detik 10.00, lalu kalian potong lagi di detik 07.21, klik yang awal, gandakan satu layar. Kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu di sini kalian masuk di detik video yang kedua, kalian zoom jadi 2360. Lalu di detik video yang selanjutnya kalian zoom jadi 2585 px. Di detik bit selanjutnya kalian zoom jadi 2815. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe ini, kalian kasih kurva lagi dan kalian atur jadi 1500 px. Kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya kecuali yang terakhir. Kalian kasih kurva yang kedua, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa potong-potong aja fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Kalau udah selesai, kalian bisa tambahin satu foto lagi. Kalian panjangin sampai detik 13.02 dan kalian potong di detik 10.01.
2, 3, klik yang awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan di akhir 0%. Kalau udah kalian masuk di foto yang kedua tadi, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan di akhir 0%. Nah kalau udah kalian klik foto yang belakang, klik yang move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal. Detik bit selanjutnya kalian bisa zoom jadi 2295 px. Selanjutnya kalian zoom jadi 2490 px. Lalu di detik bit selanjutnya kalian bisa zoom lagi jadi 2720 px. Kalau udah kalian masuk di tengah-tengah keyframe sebelum terakhir dan kalian ubah jadi 2178 px. Kalau udah kalian masuk di pertahanan keyframe awal dan kalian kasih kurva 3 horizontalnya, kalian fullin ke samping semuanya sampai selesai. Kalau udah di sini kalian masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal dan juga di detik bit 12.18, kasih keyframe di detik bit yang kedua dan kalian atur jadi min 5 derajat, selanjutnya atur jadi 5 derajat. Kalau udah kalian masuk di pertahanan keyframe awal dan kalian kasih kurva ketiga fullin ke atas semuanya sampai selesai. Selanjutnya di sini kalian masuk di bagian pertama, lalu kalian kasih keyframe di detik 12.09, biarin kayak gitu. Kalian kasih keyframe di tengah, kalian geser ke kanan sedikit. Kalau udah kalian kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi ke kiri sampai fotonya nah segini. Kalau udah semuanya, kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva yang kedua, lalu ketiga, nah yang di awal kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, yang di akhir kasih kurva yang kedua. Kalau udah kayak gini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian potong-potong foto yang sesuai detik bit dan kalian bisa tambahin satu foto lagi. Lalu kalian panjangin sampai akhir dan kalian potong-potong aja semua fotonya sampai selesai sesuai detik bitnya. Kalau udah kayak gini kalian bisa gabungin, klik yang di samping kiri agak lama, lalu kalian klik yang kotak di atas, kotak segitiga lingkaran, nah otomatis bakal tergabung. Lalu klik grupnya dan kalian masuk di move dan transform bagian pertama, kasih keyframe di detik 13.23, lalu kalian masuk di depan, lalu kalian geser ke samping kanan sampai fotonya nggak kelihatan kayak gitu. Kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga fullin ke atas. Nah setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di detik 06.28, klik yang atas, masuk di efek, klik tambahkan efek, masuk di distortion warp, kalian cari efek yang namanya ubin ataupun tiles, klik yang pengaturan standar, lalu mirrornya kalian aktifkan. Lalu dipotongnya kasih keyframe di awal 1,000, lalu yang di akhir ubah jadi 2,000. Nah setelah itu di sini kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang ombak-ambing. Nah buat sudutnya sendiri kalian kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi min 87,0, min 87,0. Nah kalau udah kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 87,0 atau kebalikannya dari yang awal tadi. Kalau udah ketemu, masuk di frekuensi dan kalian ubah jadi 0,50 atau 0,50 Hz. Di magnitude kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian ubah jadi 90. Kalau udah kayak gini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya ayun ataupun swing. Frekuensinya kalian bisa ubah jadi 1,00 Hz, masuk di sudut 1, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi min 3,0 derajat, lalu kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0,0 derajat. Sudut 2 kasih keyframe di awal, ubah jadi 3,0 derajat, lalu kalian kasih juga keyframe nya di akhir, ubah jadi 0,0 derajat. Nah setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan atau exposure gamma. Di exposure kalian kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00, lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 2,00 atau kalian fullin. Nah setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva 3, naikin setengah.
Kalau udah semua, di sini kalian kembali dan kalian salin efek, lalu kalian tempelin di bawahnya, masuk di ubin, kalian hapus keyframe yang di akhir. Lalu kalian masuk di detik 10.00, klik yang atas, kalian tempel efek, lalu yang di bawah kalian tempel efek, di ubinnya kalian hapus keyframe yang di akhir. Kalau dari sini kalian masuk di bagian awal lagi, yang di foto tumpuk itu, klik yang bawah, kalian salin efek, lalu kalian tempelin di semua foto yang belum ada efeknya, kecuali di foto pada grup-grup itu ya teman-teman. Kalau udah kalian cek-cek semua, lalu kalian masuk di foto yang paling awal, yang di sini klik efek, kalian masuk di ubin, kalian salin efek, lalu di sini kalian masuk di foto detik 09.06, kalian klik efek, masuk di ubin, lalu kalian klik titik 3 dan kalian tempel pengaturan efek. Selanjutnya kalian kembali masuk di border bayangan, warnanya kalian ubah jadi warna putih, lalu kalian aktifkan dan ukurannya ubah jadi 30,0. Nah kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali. Setelah itu kalian masuk di grup yang pertama, kalian klik yang edit group, klik yang awal, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya buram kotak. Lalu di sini untuk kekuatannya kasih keyframe di awal biar jadi 0,150, lalu di tengah kalian ubah jadi 0,000, masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva 3 naik ke setengah kayak gini. Kalian kembali klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di distorsi uap, kalian cari efek yang namanya ubin. Untuk potongnya kalian kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 1,300, kasih juga keyframe di akhir kayak gitu, biarin. Lalu yang di tengah kalian ubah jadi 1,000. Lalu di sini masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva 3 horizontalnya kalian fullin, yang di akhir kasih kurva 2 horizontalnya kalian fullin. Nah untuk mirrornya kalian jangan lupa aktifkan dan kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, cari yang paparan gamma. Di exposure-nya kalian bisa kasih keyframe di tengah biar jadi 0,00, lalu yang di awal kalian ubah jadi 2,00. Lalu kalau udah kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, klik yang berkedip ataupun blink. Nah di frekuensinya ubah jadi 16,00 Hz. Kalian salin efek, lalu kalian tambahkan di foto-foto selanjutnya, tapi kalian hapus buat efek yang berkedip ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di grup, kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi uap, kalian cari efek yang namanya ubin ataupun teles, mirrornya kalian aktifkan. Kembali dan kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di move atau transform, kalian cari yang ayun. Di frekuensinya ubah jadi 1,00 Hz. Lalu masuk di sudut 1, kalian ubah jadi min 5,0 derajat. Di sudut 2 ubah jadi 5,0 derajat. Kalau udah kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang ombak-ambing. Di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Di frekuensinya ubah jadi 1,00 Hz. Lalu di magnitude-nya ubah jadi 50. Kalian ubah jadi 50. Kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya buram gerak. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian masuk di awal video, klik tanda plus, lalu kalian klik kotak, kalian lebarin satu layar. Lalu kalau udah kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari efek yang salin latar belakang atau copy background, klik yang pengaturan standar. Kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya pertajam atau serpent. Lalu di kekuatannya ubah jadi 0,26. Kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang ganti warna. Di ganti warnanya kalian bisa ubah jadi warna hijau, lalu di warna barunya kalian ubah jadi abu-abu. Di filternya kalian bisa ubah jadi 53%. Kalau udah kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek dan kalian masuk di warna dan cahaya, pilih yang paparan atau exposure gamma. Di gammanya sendiri kalian ubah jadi 0,630. Kalau udah kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di matte or max or key, kalian cari efek yang vignette atau skema. Di ukurannya kalian bisa atur jadi 121,8%. Lalu di roughness-nya ubah jadi 48%.
Kalau udah dividernya kalian bisa fullin jadi 1,000. Lalu kalian gandakan, klik yang atas, masuk di efek, hapus ganti warna sama skema, masuk di paparan gamma. Untuk gambarnya kalian ubah jadi 0,070 atau 0,070. Di offsetnya kalian ubah jadi 0,15 atau 0,15. Kembali klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, dan kalian masuk di warna cerah atau hot color. Lalu untuk garisnya ini kalian atur jadi ke pertengahan warna biru. Kembali, kalau udah kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya Gaussian blur. Lalu di sini untuk kekuatannya ubah jadi 0,555. Setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di line-nya, kalian cari yang pemetaan ulang channel RGB. Lalu di R-nya biarin G ubah jadi 0, B ubah jadi G. Kalau udah kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang pergeseran hue. Kembali masuk di blending dan opacity, klik cerahkan, klik yang linear .g. Kalau udah kalian bisa panjangin kedua persegi panjangnya sampai selesai. Nah, setelah itu kalian bisa cek dulu sebelum kita ekspor hasilnya. Kalau udah sesuai, di sini kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Oke teman-teman, jadi ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih sudah nonton videoku dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.